Kami lagi perjalanan menuju pos Regis. Jadi ramai lagi cek-cek barang. Sore yang sejuk diiringi hujan beberapa jam lalu, sampai saatnya tiba penjemputan teman-teman yang berasal dari Pekanbaru Riau. Bandara Lombok terlihat ramai sore ini, terlihat dari aktivitas yang tak biasa. Tapi sepertinya sih Bandara Lombok memang selalu ramai, karena Lombok merupakan salah satu destinasi tujuan warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Aku yang lebih dulu berangkat dari Pekanbaru, akhirnya menjemput teman-teman, karena ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di sini. Meskipun demikian, teman-teman tak jadi persoalan, karena tujuan mereka adalah Gunung Rinjani dan bertemu denganku. Semangat dari wajahnya terpancar, walaupun sedikit lelah karena perjalanan dari Pekanbaru. Berangkat pagi dari Pekanbaru dan tiba di Lombok sore hari. Dari jauh nih. Bang, aman bang, sehat bang? Aman bang. Aman ya? Latar bang? Hah? Latar. Iya, Arya. Ya. Apa? Lama bang nunggu ya? Nah, santai aja, ayo ya. Kok bisa lama? Tunggu. Perjalanan dari Pekanbaru itu membutuhkan transit di Jakarta atau di Malaysia. Nah, kali ini kita transit di Jakarta, sehingga perjalanannya sedikit lama. Tapi tak jadi persoalan, semuanya sudah sampai di Lombok dengan selamat dan tidak terlambat. Setelah turun dari pesawat, akhirnya kita menggunakan transportasi darat menuju Sembalun. Karena waktu sudah mulai malam, kita pun persiapan untuk makan malam dulu. Nah, teman-teman, kali ini aku ajak ke nasi balap puyung, nasi khasnya orang Lombok. Kita pun makan sambil beristirahat sejenak. Kemudian setelah makan, kita pun lalu bergegas untuk menuju Sembalun. Yang komplit bang. Nah, sesampainya Sembalun, tak banyak dokumentasi yang aku ambil. Karena mengingat perjalanan yang jauh, kita harus bersiap-siap, lalu kemudian besoknya kita harus berangkat. Nah, sampai di Sembalun itu kita sudah malam dan istirahat, lalu kita berangkat. Satu malam berlalu di Sembalun, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pick up yang akan membawa kami akhirnya datang. Lalu kami segera untuk mendatangi pick up tersebut dan membawa perlengkapan yang akan kami bawa menuju ke Gunung Rinjani. Hai guys, Mau kemana nih? kita mau ke Binturi Mbak ya? Binturi Mbak Rinjani ya. Rinjani. Itu view-nya. Tampak jelas Gunung Rinjani cerah dan insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Terlihat dari semua wajah kawan-kawan semangat sekali. Ditambah lagi dengan cuaca yang cerah. Mungkin ini pertanda baik ya. Kalau mandi menggunakan sabun, jangan lupa siram busanya. Karena kita sudah di Sembalun, pasti sudah tahu apa tandanya. Ban. Di sana. Kami lagi perjalanan menuju pos Regis. Abang siapa namanya bang? Latara. Latara. Berto. Bang Berto. Stephen. Mas Debat. Dewi. Kak Dewi. Firman. Firman ya, oke. Ini portal. Oke, ikuti perjalanan kami.
sembari naik pick up menuju ke Resort Taman Nasional Gunung Rinjani, kita pun sambil bersenda gurau dan menikmati alamnya Sembalun. Ternyata di Resort Taman Nasional Gunung Rinjani itu banyak pendaki di sana. Terlihat dari aktivitas yang ada di situ. Sepertinya Gunung Rinjani ramai sekali. Hai, kita sudah sampai. Iya. Sini lagi kan, Bang? Iya, di situ. Tadi semua. Kesehatan. Ini kita apa? Kita tidak langsung ke situ, kita menuju ke klinik untuk melakukan tes kesehatan. Dan terlihat di klinik sangat ramai sekali. Orang bersiap untuk melakukan tes kesehatan untuk persyaratan menuju Gunung Rinjani. Satu persatu dari kami pun diperiksa untuk dicek apakah kesehatannya sudah sesuai atau tidak. Karena mendaki gunung itu bukan persoalan bisa naik siap dalam segi fisik, melainkan dari segi kesehatan pun kita harus siap. Pendakian gunung yang sangat berbahaya sehingga membutuhkan kesehatan yang prima. Nah, kamu kira-kira kalau mendaki gunung sehat secara fisik atau tidak? Kalau tidak sehat dalam sisi kesehatan, jangan sekali-kali melakukan pendakian karena itu berbahaya untuk diri kita. Apalagi kalau seandainya terjadi sesuatu di gunung, pasti Taman Nasional beserta jajarannya akan menjemput untuk mengevakuasi. Setelah tes kesehatan dan membawa surat kesehatan, kami lakukan registrasi ulang di Resort Taman Nasional Gunung Rinjani. Terlihat jelas kalau Gunung Rinjani ini adalah gunungnya para pendaki gunung atau sering dikatakan gunung impian pendaki gunung. Kita mau registrasi ulang di resort. Gila. Bersama porter dan satu orang yang kami amanahkan di Sembalun memeriksa semua barang bawaan. Pemeriksaan ini merupakan salah satu prosedur yang wajib dilakukan ketika hendak mendaki Gunung Rinjani. Karena menurutku perlengkapan itu sangat penting untuk melakukan pendakian. Apalagi pendakian Gunung Rinjani ini menempuh perjalanan 4 hari 3 malam. Tentu persiapan semuanya harus dilakukan. Ini jadi ramai. Lagi cek-cek barang. Di sisi lain, pemeriksaan ini fungsinya untuk mengurangi sampah atau meniadakan sampah di Gunung Rinjani. Pemeriksaan ini, pemeriksaan barang bawaan yang akan dibawa ke Gunung Rinjani sangatlah ketat. Perlengkapan yang menggunakan plastik itu pasti dibongkar di pos registrasi dan lalu dimasukkan ke dalam toples yang harus kami persiapkan sendiri. Dan pemeriksaan itu sangat bagus, mengingat Gunung Rinjani beberapa tahun terakhir dipenuhi dengan sampah yang tentu sumber utamanya adalah oknum pendaki gunung. Siapkan barang bawaan dan harus dihitung. Jangan buang sampah sembarang. 52 Galangin baju Maruseje bawah. Belum beli, nanti satu kotak tuh. Satu kotak berapa itu ya? Satu kotak. Buat aja yang 12 ya 12. Ya, mencuri-curi waktu ketika antrian di Resort Taman Nasional Gunung Rinjani karena pendakinya sangat ramai dan nomor antrian kami terlalu jauh. Kami pun menyempatkan untuk sarapan, persiapan menuju pendakian Gunung Rinjani. Setelah sarapan beberapa menit, kami kembali lagi ke resort untuk menyelesaikan registrasi semuanya. Rame. Hai. Rame. Dah. Lalu kemudian perjalanan kita mulai menggunakan pick up sampai ke titik pemberhentian terakhir mobil, yaitu di pos ojek. Mendaki gunung kok pakai ojek sih? Emang
sejauh itu ya harus menggunakan ojek. Ini sangat menarik, simak ceritanya.